bagaimana kelanjutan kasus penyidikan Binomo dan apa langkah antisipasi yang harus dilakukan bagi masyarakat mengenali jenis penipuan seperti ini? Kita akan membahasnya bersama Brigjen Ahmad Ramadan, Karopenmas Polri, ada Tongam L. Tobing, Satgas Waspada Investasi, ada Vincentius Mendrova, kuasa hukum korban Binomo. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Saya ke Pak Ahmad Ramadan. Pak Karo, jadi kalau sejauh ini berapa saksi yang sudah diperiksa dan total kerugian yang dilaporkan, temuan terbaru berapa Pak? Perkembangan proses pemeriksaan kasus investasi bodong Binomo, di mana kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 9 saksi korban, kemudian 3 saksi, juga 3 ahli. Ahli di sini ahli ITE, ahli juga dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, dan juga dengan ahli dari SWI, Satuan Tugas Waspada Investasi. Kemudian kita sedianya menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara Ika, ya, jadwalnya tadi pagi jam 10, namun ternyata yang bersangkutan belum bisa hadir karena menurut penjelasan kuasa hukumnya, saudara Ika masih berada di luar negeri, di Turki, sedang berobat dan menyatakan bersedia diambil keterangannya atau diperiksa pada hari Jumat tanggal 25 Februari nanti. Oke. Jadi tentu kita depan ya Pak ya? Yang bersangkutan, ya kita tentu melakukan gelar perkara ya. Tadi kita lakukan gelar perkara dan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa saksi, kemudian para ahli, dan kita melakukan gelar perkara dan memutuskan bahwa kasus tersebut ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan. Oke, status kasusnya penyidikan, tapi untuk tersangkanya belum ditetapkan Pak? Belum, ya. Kita masih mengatakan sebagai saksi dan kita melakukan pemeriksaan pada tanggal 25 itu juga masih sebagai saksi. Nanti kita lihat pada tanggal 25 dan tentu sambil menunggu tanggal 25 kita juga masih dalam proses pendalaman penyidikan. Ya kita lihat apakah nanti status dia akan berubah. Kita lihat. Sampai sekarang berapa kerugian yang dilaporkan dari para korban Pak? Kerugian kita masih berkisar yang dilaporkan ini dari korban ya. Ya, dari korban. Kita dari korban yang diperiksa. Jadi masih banyak korban yang belum diperiksa. Dari 9 korban yang diperiksa, kerugian sebesar 540 juta rupiah. Itu sekali lagi dari 9 korban ya Mbak ya. Oke, baru dari 9 korban, belum dari korban lainnya, masih di dalam. Belum. Baik, saya ke masih Pak. Berproses Mbak. Oke, baik Pak. Saya ke Pak Vincentius dulu. Pak Vincentius ini kan salah satu kuasa hukum korban Binomo. Nah, ceritanya gimana? Kok bisa tertarik untuk berinvestasi di Binomo ini? Iming-imingnya apa dan kapan mulai terlibat? Ya, jadi begini, sebetulnya puncak dari kasus ini terjadi pada saat pandemi ya. Semua kan orang kan kerja di rumah, ada juga yang dirumahkan. Nah, dalam suasana tidak ada aktivitas, tidak ada juga nilai tambah dalam pekerjaan, sehingga mereka melihat ada peluang baru ya. Mereka mencoba peruntungan baru terkait dengan promosi yang luar biasa yang ada di YouTube ya, di media sosial, baik YouTube maupun juga Instagram dan lain-lain. Oke. Tentu ya, jadi mereka melihat peluang itu dan mencoba peruntungan baru. Berarti tahun 2020 awal begitu, Pak Vincent? Betul. Rata-rata semua korban yang melapor ke saya, ini juga korbannya ini ya rata-rata masih usia muda, 20 sampai 30 tahun, dan rata-rata juga karyawan dan ada juga yang mahasiswa ya. Jadi mereka ini mencoba peruntungan baru di suasana pandemi yang pada saat itu sedang berada di rumah, kira-kira begitu. Oke, nah kalau soal terlapor ini,
yang mempromosikannya lewat YouTube kan tadi sempat meminta maaf dan mengatakan bahwa meralat video sebelumnya, mengatakan ini bahwa ilegal sebenarnya. Nah, ini jadi pertimbangan juga kah atau memang terjunnya sebelum video pertama itu, Pak Vincent? Jadi gini, semua korban ini ya tergiurnya itu pada saat ada pernyataan seorang public figure ya, bisa dikatakan ini dewa-dewanya para binomo ini ya. Disebut crazy rich bahkan begitu ya kalau di media sosial. Betul. Jadi mereka ini melihat pernyataan dari panutan mereka yang melihat kesuksesan dan mengatakan bahwa itu legal resmi di Indonesia. Itulah yang kemudian yakin para korban ini ikut dalam trading ilegal ini, karena bungkusannya ini adalah trading ya. Mereka tidak tahu bahwa ini adalah bermuatan judi. Mereka sama sekali tidak tahu. Sempat cek dulu legalitasnya atau tidak, Pak Vincent? Jadi begini, korban ini ya pada rata-rata saya mendapatkan informasi bahwa mereka hanya fokus pada edukasi dan juga pernyataan daripada si afiliator ya, mentor mereka bahwa ini sah, dan itu sering disampaikan tidak hanya di YouTube sebetulnya. Dalam percakapan itu menjadi mereka yakin. Jadi kalau mereka cek pada saat itu mereka tidak mengecek ya, itu juga yang menjadi pelajaran bagi kita ke depan bahwa ini harus ada cross check terlebih dahulu, kira-kira begitu. Jadi dari testimoninya para afiliator yang juga merupakan influencer ini, saya ke Pak Tongam. Pak Tongam, jadi kalau tadi kan pintu masuk awalnya tergiur karena ada iming-iming keuntungan besar di tengah pandemi, apalagi yang menyampaikannya disebut crazy rich di media sosial. Inikah kasus yang sering ditemukan ya, Pak? Ya, ini memang sering kita temukan. Karena apa? Karena salah satu ciri dari para pelaku ini untuk menawarkan kegiatannya adalah dengan memamerkan harta kekayaan tadi. Jadi mereka memamerkan mobil mewah, rumah mewah yang didapat dari kegiatan ilegal ini dan juga transfer dana dengan jumlah besar. Nah, ini memang sangat mudah ditangkap oleh masyarakat kita. Tentunya para influencer ini harusnya ya, sebagai influencer itu mereka itu mendidik masyarakat kita untuk berinvestasi pada suatu tempat yang legal sebagai konsultan keuangan contohnya, bukan malah menjerumuskan. Nah, apa yang dilakukan oleh para afiliator dan influencer ini dari 3 sisi kita lihat ya. Yang pertama, mereka itu menawarkan broker atau pialang ilegal yang dari luar negeri. Ada Binomo, ada Quotex, ada Cotrade, ada Oxtrade, ada Olimtrade. Ya. Nah, ini adalah kegiatan ilegal. Yang kedua, mereka ini selalu menjanjikan suatu keuntungan yang belum pasti. Nah, ini juga bertentangan dengan undang-undang tentunya. Dan juga mereka membujuk, memberikan harapan dan keuntungan di luar kewajaran. Dan yang ketiga, mereka melakukan trading, bukan edukasi sebenarnya. Tadi Pak Vincent memang edukasi, tapi memang trading. Ini juga pelanggaran bahwa setiap pelaksana training di bidang perdagangan berjangka komoditi memang harus ada izin. Jadi gitu. Jadi mereka ini sengaja melakukan penipuan kepada masyarakat dengan memberikan penawaran investasi binary option yang memang ini bukan investasi sebenarnya dan bukan perdagangan, karena di binary option itu tidak ada barang yang dijual, tetapi tebak-tebakan harga. Jadi tebak-tebakan bisa dikatakan judi begitu ya? Iya, ini mirip judi. Nah, kita akan bahas lebih dalam soal ini. Saya mau tanya juga ke Pak Vincentius, berapa memang total kerugian yang diderita para korban, juga sebenarnya sudah mumpunikah aturan hukum yang dipunyai terkait dengan banyaknya muncul aset kripto dan lain-lain seperti ini. Kita akan bahas di Sapa Indonesia Balap sesaat lagi.